Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'da. Terima kasih teman-teman semua telah hadir meluangkan waktu di malam minggu ini di di seri terakhir diskusi akhir pekan spesial 95 tahun Nahdlatul Ulama. Jika di seri pertama kita ngobrolin tentang bagaimana pendidikan luar negeri mendorong terciptanya santri intelektual, di seri kedua kita berbicara soal santri yang berjihad di ranah sains dan teknologi. Nah, di pertemuan atau di seri terakhir ini kita akan berbicara tentang salah satu persoalan yang belakangan ini sangat banyak dibicarakan, kaitannya entah itu dengan munculnya geliat ekstremisme, radikalisme, dan seterusnya. Dan tema yang akan kita diskusikan malam ini adalah tentang santri diaspora dan misi moderasi beragama. Dan akan menemani kita berdiskusi, akan kita ambil ilmu dan pengalaman dan insight-nya adalah Mbak Inas Suraya atau yang akrab dikenal dengan Mbak Admin, salah satu pelopor peran baru bagi kalangan santriat gitu ya, atau kalangan ning dari pesantren, yang kemudian kita kenal juga menjadi salah satu aktor penting terciptanya pesantren virtual Ngaji Ihya. Beliau juga adalah delegasi Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatan lama, jadul banget. 2003. Oh, 2003. Saya sama Ustadz Jen 2019 kita ya, Ustadz? Iya, kita 2019. Mbak Ines ini juga baru saja merilis buku judulnya Catatan Mbak Admin Berkeliling Nusantara Bersama Imam Al-Ghazali. Oke, itu narasumber pertama kita. Yang kedua ada Ustadz Jainul Ma'arif. Beliau ini adalah dosen di Universitas Paramadina, kemudian juga mengampu kajian filsafat Islam di pesantren Ciganjur dan juga bisa disaksikan di Facebook dan YouTube-nya. Assalamualaikum Ustaz Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jen udah meluangkan waktu untuk hadir malam ini. Dan terakhir ada Ibu Siti Rofiah yang juga adalah dosen di UIN Wali Songo Semarang, terutama kemudian ekspertisnya di bidang hukum dan gender. Beliau juga aktif di Lembaga Studi Sosial dan Agama Elsa Semarang dan juga mengajar atau ngabdi di Ponpes Al-Falah Salatiga. Assalamualaikum, Mbak Rofiah. Waalaikumsalam, Mas Irfan. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Nah, kita akan mulai diskusi malam ini. Pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan untuk memulai diskusi adalah sebetulnya menurut dari para narasumber, dari Mbak Rofiah, kemudian Mbak Inas, dan Ustadz Jen, ini maknanya moderasi agama itu seperti apa sih, dan kenapa kemudian moderasi agama ini menjadi salah satu hal yang bisa dibilang urgent gitu atau penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Saya mungkin mau mulai dari Mbak Rofiah dulu deh. Siapa dulu nih Mas? Saya dulu? Ya, boleh Mbak Rofiah dulu. Ya. Boleh, oke. Terima kasih kesempatannya Mas Irfan. Ini barangkali saya agak lain ya. Jadi seringkali ketika membahas soal moderasi beragama, ini ada satu hal yang terlewat ini. Ini soal keadilan gender. Nah, ini seringkali tidak atau luput ya dari pembahasan, dari apa ya kurang dimasukkan dalam pembahasan ini. Padahal di dalam moderasi beragama itu dia meniscayakan keseimbangan, bukan ketimpangan. Sedangkan ketimpangan itu macam-macam. Ketimpangan relasi itu jenisnya banyak. Ada relasi marital,
relasi parental, relasi sosial, relasi environmental juga ya. Nah, itu di dalam relasi gender. Jadi makanya buat saya tidak ada tidak ada moderasi beragama tanpa keadilan gender. Jadi keadilan gender itu bagian yang harus ada ketika seseorang mengklaim dirinya moderat, maka dia harus berlaku adil misalnya, itu indikatornya. Ketika dia mengklaim moderat, maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang didasarkan atas nilai-nilai ekstremitas, sedangkan patriarki itu bagian dari ekstremitas. Itu dulu. Wah, ini menarik nih, patriarki adalah bagian dari ekstremitas nih. Nanti sebelum kita menggali lebih dalam nih, kenapa kemudian Mbak Ropia menyatakan patriarki sebagai bagian dari ekstremitas, saya mau lanjut dulu nih ke Ustadz Jen. Kira-kira menurut Ustadz Jen gitu sebagai pengampu filsafat Islam, kemudian yang juga pernah ke Australia, pernah ke Jerman juga, menurut Mas Jen sendiri, kira-kira sebetulnya makna moderasi beragama, kemudian instrumentalitasnya seperti apa sih, Ustadz? Ya, terima kasih Mas Irfan dan para pembicara, juga para peserta semuanya. Terkait dengan moderasi agama dan pengalaman saya yang tadi disebutkan oleh Mas Irfan Sirindi tadi, dalam hal ini beragamanya adalah Islam ya. Secara spesifik harus dispesifik bahwa berislam secara moderat itu ya keniscayaan. Sejauh Islam dimaknai sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu ya seorang pengikut Nabi Muhammad itu ya seyogyanya moderat. Di bahasa Arabnya stempel pengikut Nabi Muhammad itu adalah umatan wasatan, umat yang di tengah, artinya tidak ekstrim. Itu satu hal secara doktriner, memang seorang yang mengikuti Nabi Muhammad mau tidak ekstrim, di tengah, tidak berat sebelah, artinya adil. Dan hal itu bagus untuk diri sendiri dan juga untuk Islam dan Muslimin. Ketika kita ekstrim, itu kan sebenarnya tidak sehat untuk pribadi ya. Untuk pribadi pasti tidak sehat. Terlalu kaku. Orang yang terlalu kaku itu kan nggak asik. Untuk diri sendiri pun sebenarnya nggak asik. Untuk orang sekitar pun pasti tidak asik. Apalagi ke orang yang tidak dikenal, itu jauh lebih tidak asik lagi. Orang yang ekstrim, tidak luas. Moderat dalam hal ini jadinya luas. Ketika tadi ya diungkapkan bahwa dalam hal ini, karena ini santri diaspora ya, memunculkan diri sebagai muslim yang moderat, apalagi di luar negeri, itu menjadi sangat penting. Apalagi di Eropa ya. Saya tempo hari membaca buku, udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Pergulatan di Dunia Kontemporer, karya Karl W.S. Ernst Mizan. Ini ada pernyataan yang menarik menurut di sini, yang mendorong kita mau tidak mau menunjukkan Islam yang moderat. Di halaman masih pendahuluan, halaman 10 Romawi itu disebutkan, tugas edukasional yang dihadapi para spesialis kajian Islam sungguh tidak kecil. Di satu sisi ada di sana ketidaktahuan dan wasangka yang begitu besar tentang Islam di belahan Eropa dan Amerika, yang kini justru diperparah oleh tragedi mengerikan WTC kemarin. Di sisi lain, ada banyak ekstremis di negara-negara Muslim yang menggunakan bahasa Islam untuk membenarkan aksi kekerasan massa yang brutal. Di sini disebutkan, di Eropa itu sebagian itu orang citra negatif Muslim itu citranya sudah sangat negatif. Jadi di sini mereka baru sampai tataran memanusiakan Muslim di mata non-Muslim. Jadi anggapnya Muslim itu manusia atau bukan ya gitu. Ada ketidaktahuan yang luar biasa. Pandangannya minim. Tapi ya alhamdulillah itu paling tidak ini ditulis awal-awal ketika WTC 2011 berarti ya. 2011 betul. Tapi seperti yang kita kemarin 2019
Mungkin Mas Irfan ngalami, kita sama-sama datang ke beberapa SMA di Australia gitu ya. Saya pribadi nanya tuh ke beberapa anak-anak SMA di sana. Saya Muslim, gimana pandangan kamu tentang Muslim? Gitu kan? Apakah Anda melihat bahwa Muslim itu teroris? Oh enggak. Mereka ternyata alhamdulillah loh. Mereka pandangannya enggak, itu kan cuma media aja. Itu anak SMA. Jadi alhamdulillah sekarang dari apa yang ditulis oleh Ernst ini sudah mulai tidak menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan di paling tidak Australia kan bagian dari dunia Eropa juga ya. Itu alhamdulillah. Jadi saat ini kita sebagai Muslim itu ya tadi untuk mengungkapkan sejauh mana urgensi moderasi itu ya menyelarasi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad satu. Menyelarasi kita adalah mengikuti ajaran Islam. Kemudian juga mendamaikan diri. Yang ketiga adalah ya menjaga nama baik Islam di kalangan di seluruh penduduk dunia ini. Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Jen. Tadi menarik sekali bahwa sebetulnya moderasi agama juga menjadi penting karena itu bisa selain mendamaikan diri kita juga bisa membantu kita untuk memperlihatkan sebetulnya Islam itu seperti apa, terutama bagi mereka yang dalam tanda kutip salah paham terhadap Islam itu seperti apa. Nah, terakhir nih ke Mbak Ines, pandangannya Mbak Ines terkait moderasi beragama atau moderasi Islam atau Islam moderat di Indonesia ini seperti apa, Mbak? Oke. Makasih Mas Irfan. Ini rumah saya dekat masjid ya. Ini lagi azan, nggak apa-apa ya masuk ya? Nggak apa-apa. Jadi saya dari dulu tuh saya nggak tahu punya rumah itu selalu dekat masjid. Jadi kalau azan selalu masuk gitu. Jadi terima kasih Mas Irfan. Saya akan coba menjawab kali ini dari sisi saya saya mau menjawab dari sudut pandang saya sebagai aktivis media sosial ya Mas ya, karena kan saya diundang salah satunya selain sebagai alumni MEP juga sebagai admin di belakang Ngaji Ihya. Jadi menurut saya memang saat ini gerakan untuk mengajak untuk moderasi beragama itu penting karena beberapa tahun belakangan ini kalau Anda seperti saya yang aktif di media sosial itu kecenderungan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi dan ini fakta seperti ini sebenarnya bisa dimengerti karena rata-rata kalau saya amati mereka ini adalah orang-orang yang baru kenal agama gitu ya. Jadi kayak semacam euforia gitu kan. Kemudian mereka mengikuti kajian dengan sangat menggebu-gebu. Nah, mereka mendapatkan sesuatu yang menurut mereka itu ajaran Islam yang penuh dari ustadz atau gurunya. Nah, kemudian baru di situ saja, tapi terus kemudian mereka melihat di media sosial kan ada orang NU, orang Muhammadiyah yang kemudian kelihatannya santai gitu ya, dan itu mereka kayak semacam kayak emosi gitu kok dan akhirnya mereka jadi serang sana serang sini gitu kan ya. Dan itu jadi makanya waktu kemudian tahun 2017 kemudian ketika Mas Suril punya ide mau ngaji Ihya Ulumuddin itu, saya terus kepikiran aja gitu ya, gimana kalau kita bikin live streaming gitu kan. Maksud saya waktu itu juga untuk mengimbangi konten-konten yang selain masalah panasnya situasi politik saat itu ya, tapi yang ini orang beragama ini kok kayak gini banget sih gitu kan. Karena saya maksudnya yang lahir dari besar di pesantren tuh kayaknya nggak gitu-gitu amat deh gitu ya. Jadi ini kok kayaknya nggak bener deh, masa ada misalnya ada orang yang tidak jelas latar belakangnya, masih anak kecil lah ya, kemudian dengan sembarangan menghina misalnya Abi Quraisy Shihab gitu kan, kemudian menghina Pak Syafi'i Ma'arif, semuanya pokoknya yang itu tuh kayak gitu tuh menurut saya aduh ini kayaknya nggak bener deh. Dan akhirnya ternyata Mas Suril membaca Ihya itu persis di juz 3 yang bab mengelola hati. Nah itu kontekstual sekali. Jadi salah satu banyak kan misalnya kalau ikut ngaji ya pasti tahu ya bagaimana mengelola hati supaya tidak ada sombong, supaya tidak ada kayak gitu-gitu kan. Nah ini sangat cocok dengan kondisi keberagaman kita saat itu. Makanya
saya waktu itu semangat banget promosi ngaji ya kemana-mana, karena salah satu pesannya Imam Ghazali itu kan yang saya tangkap adalah kita itu mulai dari diri sendiri gitu. Jadi kalau beragama itu kita mulai dari diri sendiri, baru kemudian misalnya dakwah ke orang lain. Nah ini kan hal yang sebaliknya yang terjadi di media sosial kan, orang tuh kadang keras banget suka mengatur, ini kok kamu jilbabnya kok kurang syar'i kayak gitu kan. Jadi dikit-dikit tuh mengatur orang, tapi dia tidak melihat ke diri sendiri. Nah itu juga semacam itu. Jadi makanya memang saya pengen kayak orang-orang yang berpandangan moderat semacam Kang Zen ini ya, ini lebih aktif gitu ya di media sosial supaya mengimbangi ini, jadi biar makin inilah wacananya itu biar makin beragam gitu. Gitu dulu Mas Irfan. Ini juga sama, di rumah juga dekat masjid juga nih Mbak. Jadi sekarang lagi azan, agak masuk juga. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini saya mungkin mau lanjut dulu nih ke Mbak Ines nih. Tadi betul, memang saya setuju bahwa kita punya persoalan di mana sosial media kita dipenuhi gitu ya dengan konten-konten yang katakanlah gagasan keislaman yang agak ekstrim, kemudian yang agak tidak santai gitu seperti keberislamannya teman-teman di NU. Nah, yang mau saya tanyakan ini adalah tasawuf itu kan salah satu hal yang kemudian bagi orang-orang yang ekstrim ini sesuatu yang dianggap sinkretis gitu, sesuatu yang dianggap menyimpang dari Islam gitu. Itu saya banyak sekali dapat kayak entah meme atau tulisan gitu yang kemudian disebarkan lah atau dimobilisasi sedemikian rupa hanya untuk kemudian menjatuhkan atau memperburuk citra tasawuf gitu. Nah, pengen dengar nih cerita dari Mbak Ines selama lebih dari 3 tahun mengelola atau mengadmini Ngaji Ihya ini, kemudian pasti berhadapan dengan narasi-narasi yang seperti itu. Gimana tuh, Mbak? Iya, memang dalam beberapa kali sering diulang-ulang juga sama Sulil kalau Imam Ghazali khususnya ya, itu pernah sering sering diserang oleh golongan Islam yang menganggap merusak Islam lah ya kayak gitu. Yeah. Tapi sebenarnya kalau saya tidak ngomong tasawuf secara garis besar, saya cuma ke Ihya aja ya. Kalau melihat selama ini yang saya pelajari dari mendengarkan suami saya ngaji Ihya itu ya, kayaknya tidak ada yang menyimpang gitu ya. Jadi semua itu ada dasarnya, ada hadisnya, kemudian cerita-cerita kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Saya kira tidak tuduhan mereka itu tidak berdasar. Kadang-kadang kan mereka yang menuduh itu cuman menyimpulkan dari orang yang punya pendapat, tapi mereka tidak mempelajari secara secara mendalam gitu kan. Nah, jadi dan satu lagi yang sering ditekankan Mas Ulul adalah kalau membaca kitab klasik semacam Ihya Ulumuddin gitu ya, itu juga kita harus kritis juga gitu. Jadi mungkin ada beberapa sudut pandang yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi terkini, itu juga kita harus punya jadi tidak langsung mentah-mentah diambil gitu loh Mas. Jadi makanya yang itu yang membuat salah satunya ya yang membuat Ngaji Ihya itu disukai banyak orang, karena Mas Ulul bisa mengkontekstualkan dengan kondisi terkini. Gitu aja sih Mas Irfan. Yeah. Ini menarik nih Mbak, kayak bahwa ngaji kitab kuning juga harus didasari dengan berpikir kritis gitu. Sementara kan kayak kadang-kadang ada beberapa santri juga yang mungkin kayak menganggap kayak semua yang tertulis di kitab kuning itu sama benarnya di dalam Al-Quran gitu. Jadi mungkin ini catatan juga penting buat kita semua para santri gitu, bahwa apa yang kita pelajari dalam kitab kuning juga ditulis dalam konteks zaman itu dan juga perlu kita kritisi dalam pembacaannya. Oke, ini saya mau lanjut ke Mbak Rofiah nih. Tadi Mbak Rofiah bilang bahwa patriarki itu adalah bentuk ekstremitas, dan di sisi lain juga kadang-kadang gagasan-gagasan Islam yang
katakanlah tidak moderat itu memang cenderung mengkampanyekan domestifikasi perempuan gitu. Kalau beberapa waktu lalu saya lihat satu poster selebaran gitu kayak poligami kemudian diindustrialisasi gitu, yang kayak coachnya bilang praktisi poligami, istri 4, anak 25 gitu, bayar sekian dan seterusnya gitu. Dan tentu ini pasti bakal itu bagian dari patriarki dan mungkin bagian dari ekstremitas. Nah, tapi kan kesetaraan gender juga menurut mereka adalah sesuatu yang mereka anggap menyalahi kemurnian Islam dalam tanda kutip. Nah, kalau dari Mbak Ropiah sendiri, pandangannya terhadap hal itu seperti apa nih, Mbak? Halo Mbak, masih mute? Ropiah masih mute itu mic-nya. Coba. Mic-nya belum di unmute. Nah, sip. Iya. Maaf Mas Irfan, yang terakhir tadi agak terputus gimana? Ini pandangan Ropiah terkait kayak tuduhan dari gagasan Islam yang tidak atau kurang moderat, yang mereka menganggap bahwa memang kayak perempuan itu tempatnya di rumah gitu, kemudian kesetaraan gender itu kayak bertolak belakang dengan Islam dan seterusnya itu. Mbak Ropiah sendiri menanggapi itu seperti apa? Iya, tadi Pak Zen tadi ya, saya sangat setuju sekali. Ini berkaitan dengan apa yang mau saya sampaikan. Tadi dikatakan bahwa yang namanya Islam itu ya sudah pasti moderat sesungguhnya gitu ya. Kalau kita flashback ke zaman sebelum Islam hadir ya, zaman jahiliyah, itu kan luar biasa sekali sesungguhnya. Kalau diistilahkan, saya ini meminjam istilahnya Pak Nur Hasim, itu istilahnya adalah patriarkisme jahiliyah ya. Jadi bagaimana zaman jahiliyah itu sangat ekstrimnya itu bagaimana perempuan itu bahkan tidak dianggap sebagai manusia gitu. Kalau kita mengikuti ngaji keadilan gender Islamnya Bu Nur Ropiah, itu kan sering sekali ya disampaikan bagaimana status perempuan di saat Islam belum datang, itu bahkan dia diragukan, dia itu manusia apa bukan. Kemudian ketika meninggal, itu ruhnya itu kekal atau tidak. Kemudian kalau dia ibadah itu bisa dapat pahala atau tidak, kemudian bisa ke surga atau tidak, itu bahkan dipertanyakan gitu seorang perempuan itu. Kemudian di ruang publik perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian dilacurkan, dihadiahkan, jangankan mendapatkan bagian waris ya, bahkan perempuan itu menjadi objek yang diwariskan. Nah, kemudian Islam datang. Nah, visi Islam ini sebenarnya memang dari awal yang membawa nilai-nilai moderasi gitu ya. Jangan membunuh bayi perempuan. Kemudian dulu yang perempuan itu dipoligami tanpa batas, kemudian dibatasi, kemudian memberikan perempuan hak waris ya. Kemudian ada, kalau dalam istilah Bu Nur Ropiah itu ada deklarasi kemanusiaan perempuan yang tadinya secara ekstrim tidak diakui. Jadi memang Islam itu ya secara jati diri Islam itu ya moderat begitu. Kemudian kalau pandangan-pandangan soal tadi itu ya perempuan itu bahkan ada kelas poligami, ada coachnya, jadi seolah-olah pelaku poligami itu dianggap sebagai sebuah skill yang bisa dilatihkan kepada orang lain. Ini saya kira gimana ya, ini ya sangat menggelikan tetapi juga memprihatinkan ya, bagaimana nilai perkawinan itu tereduksi sedemikian rupa sehingga perkawinan yang agung ya, yang kemudian di dalamnya itu, kalau di dalam Al-Qur'an kan relasi perkawinan itu adalah relasi kemitraan gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 21 itu ba'dhum awliya'u ba'd. Nah, tapi kalau di dalam poligam yang kemudian sampai di
promosikan sampai ada kelas-kelasnya, seolah-olah ini bisa menjadi sebuah skill gitu ya untuk mempraktekkan. Itu saya kira ya sangat-sangat keliru gitu ya, dan semakin jauh dari nilai-nilai moderasi beragama. Kalau Mbak Ropia sendiri melihat itu, kenapa tuh kemudian Islam yang awalnya memuliakan dan memerdekakan paradigma masyarakat terkait perempuan, itu kemudian kok sekarang seperti bergeser, berbalik lagi gitu ke, katakanlah kayak ke jahiliyah itu. Kok kira-kira kenapa, Mbak? Iya. Ya, jadi karena begini ya, nilai-nilai patriarki yang dimana dia menempatkan satu subjek, yaitu menempatkan laki-laki pada posisi yang pada posisi pusat ya, secara superior, kemudian meletakkan perempuan pada posisi pinggir. Ini kan berlangsung secara dalam waktu yang sangat lama ya. Jadi memang tidak bisa itu diubah dengan waktu yang cepat. Bahkan saat ini kalau kita melihat di masyarakat kita, itu juga masih sangat banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang memang itu merupakan wujud dari nilai-nilai patriarki. Jadi kenapa sampai sekarang itu masih terjadi? Karena memang itu sudah sangat menyejarah dan butuh waktu dan juga upaya yang sangat luar biasa agar bagaimana kemudian tercipta relasi yang lebih adil di antara laki-laki dan perempuan. Ya. Wah, ini menarik banget pembahasannya. Jadi memang persoalannya kompleks dan panjang banget ya, Mbak Ropia, sehingga kemudian membuat tafsiran atas kesetaraan gender di dalam Islam tertutup oleh patriarki yang mendarah daging gitu mungkin ya. Iya. Oke, ini selanjutnya nih ke dan juga Mas Irfan. Sedikit lagi Mas Irfan. Yap, boleh. Di samping soal ini ya, soal budaya yang memang sangat lama sekali ya, ini juga tidak bisa dilepaskan dengan teks ya. Jadi berbagai teks-teks agama yang memang kalau ditafsirkan secara literal ya, dan istilahnya dengan tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih progresif, itu memang kemudian banyak sekali yang hasilnya itu mendiskriminasi perempuan gitu. Nah, padahal kalau dilihat secara lebih dekat lagi dengan cara pandang baru yang tentu lebih adil, tentu dengan berpegangan pada prinsip-prinsip moderasi ya, itu akan menghasilkan tafsir yang lebih humanis gitu. Nah, kalau kita melihat ya sekarang ini kan banyak juga tawaran-tawaran baru di dalam menafsirkan teks-teks agama, sehingga itu lebih sesuai dengan pesan-pesan utama di dalam Islam yang sangat menekankan keadilan, kesetaraan gitu ya. Misalnya Pak Udin dengan qiraah mubadalahnya itu kan sangat menarik sekali ya. Dan juga Bu Nur Rofiah itu juga sangat menarik, yang mengatakan bahwa setiap teks Al-Quran tidak ada yang salah gitu, tetapi bagaimana kita memahami itu yang butuh kejernihan dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih detail gitu. Teks Al-Quran tidak ada yang salah, tapi tafsirannya itu yang kita butuh kejernihan hati agar kemudian tiba pada kesimpulan yang relatif lebih mendekati kebenaran gitu ya, Mbak. Oke, saya lanjut ke Ustadz Jen. Ini pertanyaannya juga mirip. Jadi salah satu yang juga jadi sasaran tembak nih dari pemahaman yang cenderung tekstual gitu adalah filsafat.
termasuk juga filsafat Islam. Itu saya ingat banget pernah dapat lagi-lagi kayak postingan dan selebaran gitu kayak meme, dan di situ disebutkan bahwa salah satu pekerjaan yang diharamkan dalam Islam adalah menjadi filsuf. Ya. Terus juga saya sering dapat pertanyaan juga, sering dapat ya pertanyaan bahwa hukumnya filsafat dalam Islam seperti apa gitu. Bahkan ketika saya tempat ngajar dasar filsafat nih di kampus juga mendapat penolakan karena mereka menganggap bahwa filsafat ini takut membuat mereka jadi ateis gitu, singkatnya seperti itu. Nah ini Ustadz Jen sendiri sebagai pengampu filsafat Islam sekarang lagi mengampu Ishaul Ulum ya dari Al-Farabi. Itu gimana nih Ustadz Jen menanggapi anggapan bahwa filsafat bertentangan dengan Islam? Terus kemudian bagaimana Ustadz Jen kemudian menjawab anggapan tersebut? Terima kasih Mas Irfan. Al-insanu ada jahilu, kan istilahnya gitu ya. Manusia itu adalah musuh bagi sesuatu yang dia tidak kuasai, tidak ketahui. Nah, terkait dengan anggapan bahwa filsafat itu dilarang, semacam itu. Suara saya jelas nggak, Mas? Jelas. Itu makanya periode pertama saya mengampu filsafat di pesantren Cibilangu, itu saya mengkaji kitab Fathul Maqal karya Ibnu Rushd. Fathul Maqal pasal penentu fitakrir yang menjelaskan tentang baina syariah wal hikmah minal ittisal, bahwa antara filsafat dan syariat Islam itu terkait satu sama lain. Itu memang sengaja saya sebelum sekarang mengkaji Ihsaul Ulum, semester lalu itu saya mengajarnya buku Ibn Rushd ini. Di sini dijelaskan secara gamblang betul sebenarnya hukum berfilsafat. Ya, ngomongnya kan fikih ini ya. Yeah. Artinya bukan filsafat, tapi berfilsafat. Hukum berfilsafat. Fi'lul falsafah itu karena kalau ngomongin haram, halal atau itu kan fikih, ya kan? Fikih itu kan berurusannya dengan tindakan, af'alul mukallafin, ya kan? Nah, kemudian yang dibahas adalah berfilsafat itu boleh atau tidak. Ketentuannya ada 5 kan? Semua pada dasarnya adalah mubah, ya. Sampai mubah itu boleh ya. Sampai ada dalil yang menyatakannya dilarang. Oke. Nah di situ kemudian sebelum memutuskan hukum sesuatu kan perlu dijelaskan dulu. Sebenarnya filsafat itu apa? Nah Ibn Rushd perlu diketahui oleh pendengar semua adalah bukan sekedar filsuf, tapi beliau adalah qadhi qudhat, hakim agung madhab Maliki ya, intinya Sunni beliau. Beliau bukan sekedar filsuf, bukan sekedar dokter, tapi pakar hukum agama. Makanya kemudian beliau sangat otoritatif untuk menjawab pertanyaan seperti tadi. Boleh tidak sih berfilsafat atau haram atau tidak? Nah, dijelaskan di Fathul Maqal ini di halaman 85. Tindakan berfilsafat laisa syai'an aktsar minan nadhar fil mawjudat wa i'tibariha min jihati dilalatiha ala soni. Berfilsafat itu tidak lebih daripada meninjau segala yang ada dan mengiktibarkannya, berspekulasi lebih lanjut min jihati dilalatiha ala soni, dari sisi bahwa semua yang ada itu menunjukkan tentang adanya Sang Pencipta. Dan sementara di Islam sendiri, seperti kita tahu, Al-Quran itu menunjukkan kepada kita, mendorong kita untuk meninjau segala sesuatu yang wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan inna fi khalqis samawati wal ardi sungguhnya di penciptaan langit dan bumi itu ada ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Artinya Al-Quran menyuruh kita meninjau segala sesuatu, dan filsafat, tindakan berfilsafat itu meninjau segala sesuatu. Nah, kemudian tadi kan berfilsafat itu adalah memikirkan yang ada sejauh ada. Di dalam filsafat itu memang fokus utamanya adalah ada.
yang ada. Yang ada itu, saya tempo hari sudah mengajar ini, mohon maaf saya sedikit berfilsafat sedikit saja. Bahwa yang ada, iya, ada itu dalam apa kan etre ya, yang ada, wujud. Di filsafat itu yang ada itu dilihat sebagai yang benar. Yang ada itu pertama umum sifatnya. Yang ada itu satu. Segala sesuatu dalam ada itu satu. Ketika filsafat itu melihat segala yang ada dalam kesatuan. Satu, umum. Kedua, yang ada itu benar. Verum. Ya. Ketika kita melihat yang dan itu nanti mengarahkan kita ke pencarian ilmu pengetahuan. Ketika kita mencari kebenaran, itu sebenarnya kita memfokuskan diri pada yang ada sebagai yang benar. Yang ketiga, yang ada itu sifatnya adalah bonum, baik. Kita fokus mempelajari yang ada sebagai yang baik. Itu nanti larinya adalah ke etika, kemudian bahkan ke agama juga. Yang keempat, yang ada dilihat oleh filsafat sebagai pulkrum, yang indah. Jadi fokusnya adalah melihat yang ada sebagai keindahan. Itu nanti menjadi estetika, menjadi seni. Nah, tadi, bahwa yang ada sifatnya satu, yang benar, yang baik, dan yang indah. Kira-kira ini membahas apa? Bahas Tuhan. Artinya apa? Orang yang berfilsafat sungguh-sungguh itu sebenarnya sedang mendekati Tuhan. Gitu. Maka keliru kalau ada tadi yang diungkapkan oleh Mas Irfan, sebagian orang mengatakan nanti kalau berfilsafat menjadi ateis. Memang ada sebagian orang lagi belajar filsafat. Ya seolah-olah Tuhan itu ada atau enggak ya. Tapi itu biarin aja. Nanti kalau dia belajar terus dan tahu hakikat filsafat, dia akan sampai ke apa yang saya ungkapkan tadi. Bahwa inti dari filsafat adalah mengkaji yang ada sebagai yang esa, yang benar, yang baik, dan yang indah. Adalah Tuhan. Dan kemudian adakah orang yang ateis? Saya di pengajian itu saya katakan, adakah orang yang ateis? Ada. Karena begini, yang namanya Tuhan itu kan rob, sesuatu yang diharapkan. Seateis-ateisnya orang yang menganggap dirinya ateis, itu kalau dia masih ngomong semoga, artinya dia berharap. Siapapun yang masih berharap, itu artinya percaya Tuhan. Ya kan? Artinya gini kan, kalau misalnya seandainya ada seorang mengaku ateis, kemudian dia berada di lautan, di tengah laut, pakai perahu, kemudian ada gelombang, dan dia masih berharap semoga badai ini berhenti. Artinya dia mengafirmasi adanya kekuatan yang melampaui dirinya. Dan itulah Tuhan. Artinya sebenarnya tidak ada orang yang ateis. Kalau ada orang yang mengaku aku ateis, ya belajar lagi gitu. Jadi justru saya tekankan bahwa kalau kita belajar filsafat, justru Anda akan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Karena tadi justru mendekati Tuhan dengan cara yang mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mencintai keindahan. Dan itu adalah semua manifestasi Tuhan. Dan dengan belajar filsafat nanti orang akan jadi moderat. Nanti. Ini menarik nih. Jadi justru malah counter argumennya itu orang belajar filsafat justru pada akhirnya akan lebih mengenal Tuhannya gitu ya, akan lebih mengenal Rob gitu. Nah, sebelum pindah ke narasumber yang lain, saya mau lanjutin lagi nanya ke Ustadz Jen. Nah, kira-kira dari sekian banyak kemungkinan Ustadz Jen berdakwah atau mendakwahkan moderasi Islam, gitu, Islam yang moderat, ada momen khusus atau alasan khusus nggak kenapa kemudian Ustadz Jen memilih untuk berdakwah dengan mengajarkan filsafat gitu? Begini, Mas Irfan dan kawan-kawan semua. Kalau kita bicara peradaban Islam, kita ngomong peradaban itu adalah budaya yang bisa dinikmati tidak hanya oleh golongan itu sendiri. Artinya budaya yang berkontribusi bagi masyarakat luas, tidak hanya budaya tersebut. Itulah jadi peradaban. Kalau kita mau bicara tentang Islam, di titik mana Islam itu bisa memberikan kontribusi banyak ke orang yang tidak percaya Islam sekalipun, di filsafat, Mas. Artinya kalau kita mau bicara peradaban Islam, fokusnya itu justru di filsafat. Karena ketika ada filsuf-filsuf, itulah merekalah yang memberikan pelajaran kepada bangsa-bangsa lain.
sebut saya misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu memberi inspirasi kepada Eropa, ya, itu sebagai contoh. Nah, artinya filsafat adalah salah satu core penting di dalam Islam yang memberikan kontribusi besar kepada dunia, kepada umat manusia secara umum. Seyogyanya kita Muslim, ya kalau kita mendambakan Islam yang solihun likulli zaman wa makan dan berjaya, ya kita harus selalu ingat bahwa ada core peradaban kita yang harus ditopang, ya kan? Harus kita lestarikan. Celakanya seperti yang tadi Mas Irfan ungkapkan, sebagian umat Islam malah membenci filsafat. Kemudian kenapa di pesantren, ya kan? Itu juga sama. Saya basic saya pesantren, orang pesantren, ya kan? Kemudian saya kuliah S1, S2, S3 saya filsafat. Kemudian saya pengen kembali ke pesantren, berharap ada filsafat di pesantren, gitu loh. Selama saya pesantren itu paling ketemunya logika, mantik, dan itu pun masih cara belajarnya pun kayak baca kitab biasa, bukan cara berpikir. Nah, itu makanya saya ada kegelisahan semacam itu. Ini seharusnya core ini muncul, dan di jantung peradaban Islam di Indonesia kan sebenarnya kan pesantren. Seharusnya pesantren mengajarkan filsafat ini, tidak hanya logika. Dan logika jangan hanya sebagai ilmu alat, tapi filsafat harus masuk gitu. Nah, alhamdulillah nih di sini pesertanya ada lurah pondok pesantren Ciganjur ini, Mas Faik Falahi ada di ngikuti ini. Tadi saya ngelihat, saya ngobrol-ngobrol gitu, kemudian pesantren Ciganjur nih kan didirikan oleh Gus Dur. Gus Dur adalah orang kosmopolit, ya kan? Nah, kemudian seyogyanya pesantren Ciganjur itu juga dikenal publik dengan baik. Kemudian di situ juga dimulai bagaimana filsafat bisa diajarkan, dan lebih daripada itu tidak hanya di dalam pesantren saja yang tidak diketahui siapapun. Maka walaupun mungkin penontonnya nggak sebesar yang sebelah-sebelah, ya maksudnya Muslim yang mungkin agak radikal, nggak masalah, ya kan? Malayudrokukuluh, layutrokukuluh. Sesuatu yang tidak digapai semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya, kan? Ya sudah. Ini fokusnya bersama dengan yang diungkapkan oleh Mbak Inas tadi, di media sosial, di internet, itu kan lebih banyak yang, mohon maaf, Islam yang keras-keras. Sementara yang moderat, itu kan kita agak keteteran loh, Mas. Kita ketinggalan loh, Mas. NU, Muhammadiyah, kita nih cenderung itu. Maka kemudian ya kita perlu menghadirkan Islam yang moderat, dalam hal ini juga filsafat di pesantren yang di dunia internet semacam itu. Jadi niatnya sih semacam itu. Iya. Makasih. Oke, ya menarik sekali nih, Mas Jan, kayak dalam tanda kutip balas dendamnya gitu ya, kembali ke pesantren dengan membawa ilmu yang digeluti dari 3 strata tadi untuk kemudian membangun peradaban Islam di jantung pertahanan gitu ya. Nah, ini saya kembali ke Mbak Inas nih. Mbak Inas, selama pengen nanya ini sih, kayak